Salam Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Jemaat GKI Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur atas pagi ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, bahwa firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat tanggal 27 November tahun 2020, yaitu dari Zakaria pasal 14 ayat 1-9, Zakaria pasal 14 ayat 1-9, dengan judul Kemenangan Terakhir, Tuhan menjadi Raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada suatu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengah mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Hari Tuhan. Saudara, hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan akan datang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Dan kedatangannya yang kedua kalinya adalah dalam rangka. Yang pertama adalah dalam rangka Ia menganugerahkan hidup kekal, menyediakan sorga bagi kita, memberi sorga kepada orang-orang percaya yang setia sampai akhir. Hal kedua yang akan Ia lakukan adalah Ia menjadi hakim yang adil atas segala seluruh ciptaan, terutama atas hidup manusia. Jadi Dia akan menghukum manusia yang berdosa, manusia yang hidup dalam kejahatan. Kita melihat nas yang telah kita baca tadi memberi gambaran tentang hal itu. Di mana gambaran pertama adalah bagaimana manusia itu hidup dalam kejahatan. Bangsa Israel dijajah, dikuasai oleh bangsa lain sehingga mereka harus terbuang sebagai bangsa buangan, sebagai bangsa yang ditindas. Tapi atas kasih karunia Tuhan,
Tuhan bertindak, Tuhan berkarya menyelamatkan mereka hingga mereka kembali dari pembuangan. Dan hal kedua, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya yang menyelamatkan. Kalau kita membaca ayat 7, dikatakan, tetapi akan ada suatu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ini memberi gambaran tentang bagaimana Allah yang Maha Kuasa akan menganugerahkan sesuatu yang luar biasa kepada manusia yang Ia selamatkan. Itu dunia yang sangat baik, yang disebut sebagai sorga, menjadi kediaman manusia, umat manusia. Dengan demikian, Tuhanlah yang berkuasa pada saat hari Tuhan dan seterusnya. Tidak ada kuasa-kuasa dunia yang mampu melawan Dia. Dalam ayat 9 dikatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, namanya satu-satunya. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa menetapkan keadilannya atas segala kejahatan. Tuhan yang berkuasa menganugerahkan keselamatan hidup kekal pada orang-orang pilihannya. Dengan demikian Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya membawa perenungan untuk kita pada hari ini. Hal pertama adalah sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus menjauhkan diri dari kejahatan, dari dosa. Karena Tuhan akan menghukum dosa-dosa kita kalau kita tidak hidup dalam pertobatan. Pada saat Ia datang untuk kedua kalinya dan kita terpuruk dalam dosa, atau pada saat Dia datang memanggil kita dari hidup di tengah-tengah dunia ini, kita meninggal dan kita meninggal dalam dosa. Jadi hiduplah dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kasih. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, karena sungguh pasti Tuhan akan datang, maka kita diajak untuk tetap setia dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan, apapun kekhawatiran, ketakutan kita, tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk setia mengikut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur karena lewat kebenaran firman-Mu, secara khusus yang boleh mengingatkan kami tentang hari Tuhan, Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang menyelamatkan. Kiranya lewat kuasa Roh Kudus, kami boleh mawas diri, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika Tuhan datang, untuk kedua kalinya kami bukannya dihukum, tapi diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk selalu setia mengikut Tuhan. Amin.